caranya menjatuhkan, tidak ada buktinya. Astagfirullahaladzim, Ibu. Iya, iya. Berasnya dikutip guys, di pasir, udah campur. Bantuan beras dijatuhkan lewat heli sehingga nggak ada yang bisa dimakan. Tidak ada manfaatnya. Bapak perhati kalau Bapak lihat sini, Pak. Cuma dijatuhkan dari atas, dari pesawat. Coba sini lah, Pak. Caranya menjatuhkan, tidak ada buktinya. Astagfirullahaladzim, Ibu. Iya, iya. Berasnya dikutip guys, di pasir, udah campur. Kalau kalian lihat agak tinggi ya itu, dan kita tengok komen turun sebentar, apa susahnya sih? Mungkin ya helinya ditanya mungkin ngapa nggak bisa turun. Bantuan dijatuhkan lewat heli sehingga berserakan, nggak ada yang bisa dimakan karena mungkin tanahnya masih lembut ya, kita tahu banjirnya berat, mungkin helinya nggak bisa nahan kalau tanahnya itu masih lembut. Tapi bisa kan ada caranya airdrop itu diturunkan dengan cara yang SOP yang benar supaya barang-barangnya itu nggak rusak. Zona perangkah di Sumatera kok kayak takut banget turun tanah lapang, padahal ini komentar dari The Man di TikTok. Nggak dikasih bantuan, salah, dikasih bantuan masih aja salah ya. Kita lihatlah kak ya, di account Kilua ini ya dikasih bantuan, tapi caranya mesti benar supaya bantuan itu sampai kepada orang yang memerlukan. Mereka itu lagi susah, nggak punya makan, komunikasinya udah terputus, jalannya terputus, nggak bisa kemana-mana gitu kan, makanannya butuh makanan, butuh pengobatan gitu. Tapi karena droppingnya itu harus benar, caranya itu harus betul, susunnya itu harus betul, cara jatuhkannya itu harus benar, baru iya. Nah, pilot itu lebih tahu keadaan untuk mendarat atau tidak. Iya benar itu, percaya. Oke, kita lihat itu. Ya ini katanya di Sumatera ya, kita saksikan video selanjutnya lagi. Allah, ini yang ngasih itu kan kayak dibuang aja gitu. Pop mie dibaling gitu, dibuang dari atas udara, ketinggiannya agak tinggi, pasti kiranya gini lah ya, pasti kita udah tahu kalau iya pengiraan jatuh kalau dari ketinggian itu apa akan jadi pada bahan itu kan, matematikanya begitu, fisiknya begitu kan, tapi mungkin ya nggak tahu lah. Kita lanjut lagi lah. Pak Gubernur kayak gimana? Ini anak-anak kecil guys. Saya lihat komen, ada juga yang menghujatnya. Udah untung loh dikasih, Pak, saudara, adik, mungkin kita nggak berada di posisi itu, jadi perasaan bapak itu mungkin nggak sampai ya. Bayangin kita sendiri atau keluarga kita di situasi sebegitu, kayak gimana kalau orang Palestina itu saudara kita juga kan, jauh pun kita merasakan pecah hati as melihatnya, apatah lagi ini saudara dekat orang Indonesia. Pasti rasa as itu lebih gimana ya, lebih sedihnya. Kalau rasa tuh luar biasa banget tuh sedihnya. Ada juga yang komen di sini, komentar mereka bukan binatang pak. Ya
Gimana ya, Em, kena sesuai SOP. Dan apa juga untungnya ataupun apa juga keperluannya kalau dikasih tapi nggak bisa digunakan lagi, nggak bisa dimakan misalnya makanan gitu kan. Ya mungkin TNI ini airdrop, ini namanya ini langkah yang benar. Airdrop yang SOP-nya itu ya mungkin ini ketinggian yang tinggi. Hercules, operasi Hercules melibatkan penggunaan 200 parasut utama dan 200 parasut cadangan. Itu payung terjun parasut. Total 4,2 ton bantuan dikirim hari ini, terdiri dari sembako, obat-obatan dari puskes TNI, mie instan, dan perlengkapan pengungsi. Kayak toiletries gitulah ya penggunaan. Secara keseluruhan TNI telah mengerahkan 16.068 personel, 8 pesawat, 19 helikopter dan 6 KRI untuk penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga di Aceh. Ya. Ini lokasi yang nggak bisa langsung tercapai oleh komunikasi atau apa aja ya. Ini logistik datang ke desa Simaningkir, tapi semua hancur. Ini heli ya, datang bawa bantuan. Melihat masyarakat yang menunggu dengan penuh harapan. Mereka tuh lagi butuh makan, butuh pengobatan, obat-obatan gitu. Maksudnya semua hancur itu udah nggak bisa digunakan lagi. Itu kan ada datarannya Pak. Mungkin dari ketinggian itu nggak perlu parachute ya. Mungkin kondisi itu harus dilem dengan bagus agar tidak pecah atau rusak. Ini tinggi. Lihat beberapa komen, ada yang marah juga ya kenapa sempat komplain gitu kan, harus bersyukur. Iya, mereka itu, kita kan harus paham mereka itu berada dalam keadaan stres yang luar biasa, bencana, nggak punya tempat tinggal, hilang semuanya, butuh makan, pasti emosi mereka itu agak berat ya. Kita ini nggak berada di tempat mereka, justru kita nggak tahu apa perasaan mereka itu. Iya. Lanjut lagi ya. 90 helibox. Ini cara SOP yang benar. Kalau kita lihat helibox itu kadar rusak jatuh itu tidak terlalu dampaknya tidak terlalu besar atau belum bisa merusakkan barang yang kita drop. Ini teknik yang betul. Jadi udah lupa istilah-istilahnya gitu kan, kita lihat memang kerusakan yang parah, putus komunikasi jalan darat dan terpaksa menggunakan jalur udara untuk menghantar bantuan kepada masyarakat yang terdampak di Sumatera Utara, Barat, dan juga di Aceh.
ini antara usaha pemerintah kepada respon terhadap apa yang berlaku kepada bencana yang berlaku di Sumatera, memberikan bantuan lewat udara. Nah, ini bisa turun ya. Ini mungkin lokasinya bisa landing dengan bagus helinya. Ini pasti bagus diterima, alhamdulillah. Itu tadi kita lihat bantuan yang dikirim lewat helikopter yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak dengan musibah banjir di Sumatera Utara, Barat, dan di Aceh. Dan kita lihat makanan yang di drop dari heli itu tidak bisa digunakan sepenuhnya. Karena apa? Karena bantuan itu berserakan, jatuh, pecah, nggak bisa dimakan. Kita lihat ibu-ibu sayu hati melihat ibu-ibu tadi terpaksa mengutip beras yang jatuh, yang dipasir lagi, ya mungkin terlalu darurat, nggak punya makanan, nggak ada pilihan, harus diambil juga walaupun udah ke tanah, udah dicampur tanah gitu kan, tapi harus untuk kelangsungan hidup. Banyak yang kita salut ya, udah sampai bantuan kepada masyarakat melalui jalur udara dari TNI dan juga Polri. Tapi soalannya adakah bantuan tersebut bisa digunakan pakai ataupun dikonsumsi oleh seluruh masyarakat itu dengan secara keseluruhannya. Kenapa kita lihat kalau sebegini ada yang rusak, nggak bisa digunakan lagi atau nggak bisa dimakan, kayak gimana lah bantuan itu kegunaannya kepada masyarakat. Kita lihat banyak sekali komentar-komentar yang ada yang menghujat, ada yang mempersoalkan itu ya. Ini adalah di seorang gubernur lah yang untuk bukan masalah bantuan itu tidak sampai, bantuan itu diberikan kepada masyarakat, tapi SOP-nya gagal mungkin karena droppingnya itu nggak benar, caranya nggak benar. Kalau sejujurnya kalau cara pemberian itu ataupun penghantaran itu bisa dilakukan dengan SOP yang benar, dengan cara keselamatan yang benar, sealing dia tuh benar untuk barang-barang makanan tadi, insya Allah akan sampai dengan baik, jatuh dengan baik. Dan kita melihat anak-anak berlari dan perasaan mereka itu sedih banget kalau nggak bisa dimakan, padahal mereka butuh makan. Itulah perasaan itu kayak gimana. Kita lihat gini biasanya lihat di Palestina gitu, tapi gini kita lihat saudara kita di Indonesia, saudara tetangga sebelah yang hidupnya karena sulit sebegini. Pemerintah Indonesia harus punya SOP yang benar, supaya penyampaian bantuan itu sampai terus kepada masyarakat, nggak ada yang ketinggalan terus gitu kan. Ada macam cara, bisa diikat jaring, bisa digunakan tali, gimana lah kan, tapi ngapa hanya di drop off gitu aja persoalannya. Tapi yang TNI guna SOP yang benar, guna parachute, insya Allah sampai dengan bagus, dengan baik, insya Allah. Tapi kita sedih ya, di saat ini kita lihat kehidupan mereka itu lagi sukar, sulit. Perhubungan darat itu putus habis, cuma guna jalur udara. Gak bayangin gimana penerusan kehidupan mereka, sampai kapan bisa sampai kotak-kotak Indominya itu dibuang kayak gitu aja. Ya, yang penting pilotnya lebih tahu, tapi ada cara yang sesuai mungkin. Ada pro and cons, kita tidak tahu situasi tersebut. Apapun kita mengharapkan keluhan masyarakat tadi didengari oleh pemerintah dan diberikan solusi kayak gimana mau menyampaikan saluran bantuan itu tepat agar sampai terus kepada masyarakat dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat, obat-obatannya, makanannya, itu kebutuhan toiletries-nya. Kita tahu terputus semuanya, mereka nggak bisa kemana-mana Pak, mereka lagi ngungsi, rumah mereka itu habis, hancur, nggak ada apa-apanya, harta mereka nggak ada. Punya lihat pakai hati nurani.
Itu perasaan. Kalau menurut teman-teman kayak gimana di channel ini, titip komen di bawah. Kita doakan saudara-saudara kita di Sumatera, di utara, barat, di Aceh, kalau mana-mana yang sedang dilanda dengan musibah ini segera pulih, segera bangkit. Semoga Allah sentiasa melindungi kita dari sebarang kesulitan kehidupan dan terus bangkit untuk di kedepannya. Kita doakan Indonesia segera pulih. Assalamualaikum, jaga diri semua. Dadah.